Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya kakak sapa adik-adik sekolah minggu. Ya puji Tuhan. Oke, halo adik-adik sekolah minggu, senang sekali rasanya kami kakak guru sekolah minggu bisa menemani adik-adik untuk beribadah bersama hari ini. Oke, adik-adik sekolah minggu siap nggak untuk memuji Tuhan hari ini? Kakak harap semuanya siap ya. Dan adik-adik sekolah minggu duduk dengan tenang, dengan tertib ya, jangan gangguin kakak atau adiknya. Yuk kita mau bersuka cita dalam Tuhan, kita mau nyatakan lewat lagu pujian, kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Semua bertepuk tangan ya, katakan rasa sukacita kamu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan menuntun setiap langkah-langkah kita. Gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Jadi sebab itu adik-adik sekolah minggu kita mau bersuka cita dan kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan saat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita merasakan kasih setia Tuhan yang memberkati setiap adik-adik sekolah minggu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dia Allah yang selalu memberkati adik-adik sekolah minggu, memberkati papa mama sekalian. Dan kita mau memuji Tuhan saat ini. Katakan lewat lagu penyembahan kita, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Kakak mau mengundang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkat-Mu yang telah Ku nyatakan, telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah Ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah Ku balas Tuhan selain pujian sembah? Nyatakan
kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita katakan doa pembukaan, kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau undang hadirat Tuhan ya hari ini untuk ada bersama-sama dengan kita di sepanjang ibadah kita, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani hari ini, terkhusus Kak Andi nanti yang akan melayani kita lewat sharing firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memakai dan memberkati setiap rangkaian ibadah kita hari ini. Kita menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan kita rindu hadirat Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Tuhan aku rindu. Haleluya. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, seperti lagu pujian kami rindu Tuhan, kami merindukan kehadirat Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terkhusus pada waktu ini Tuhan, di hari ini, ketika kami mau datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan meninggikan Engkau Tuhan saat ini. Kami rindukan Tuhan, lawatan-Mu tercurah bagi setiap kami, anak-anak sekolah minggu-Mu saat ini. Inilah setiap kami Tuhan, pribadi-pribadi, anak-anak sekolah minggu yang datang ke hadapan Tuhan, untuk boleh memuji, meninggikan Tuhan, lewat tepuk tangan kami, sorak-sorai kami kepada Tuhan, lewat pujian penyembahan kami hari ini Tuhan Yesus yang baik. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, berkenanlah Tuhan bagi penyembahan dan pujian kami hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, buat setiap lawatan Tuhan, buat setiap kebaikan, kemurahan Tuhan yang kami nikmati, Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, bahkan buat waktu yang indah saat ini, kesempatan yang indah saat ini, untuk kami datang kembali bersama-sama melayani Tuhan, merasakan hadirat dan kuasa Tuhan yang akan tercurah saat ini. Walaupun Tuhan ibadah kami saat ini berlangsung secara online, tetapi tidak akan mengurangi sukacita kami, karena ada Tuhan yang akan selalu ada bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing. Bapak Surgawi, Kau memberkati Tuhan buat setiap rangkaian ibadah hari ini. Bapak yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang saat ini terbaring sakit.
Biarlah Tuhan, kuasa Tuhan, bilur-bilur-Mu yang boleh menyembuhkan setiap adik-adik sekolah minggu yang sakit hari ini. Bahkan mereka tetap boleh merasakan sukacita lewat ibadah kami hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan setiap ibadah kami hari ini, kami bisa menikmatinya, kami bisa merasakan kuasa Tuhan benar-benar hadir nyata bagi setiap kami. Engkau berkati buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang melayani hari ini Tuhan. Pemimpin puji-pujian, singers Tuhan yang boleh memberkati dan memakai secara lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Terkhusus Tuhan buat kakak kami, Kak Ani yang akan sharing firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberangkatkan Kak Ani lewat kuasa Tuhan. Dan setiap sharing firman Tuhan hari ini bisa menambahkan pengetahuan kami, bisa menambahkan pengenalan anak-anak sekolah minggu akan setiap kebaikan dan setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Biarlah kiranya Tuhan setiap kami bisa bersuka cita dan bisa menyenangkan hati Tuhan hari ini. Ini kerinduan kami Tuhan, berkenanlah Engkau Tuhan untuk ibadah kami, berkenanlah Engkau Tuhan atas hidup kami saat ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan dan perlayakan setiap anak-anak sekolah minggu-Mu, setiap kami untuk boleh masuk hadirat Tuhan. Kuduskan setiap kami, kuduskan hati kami Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita percaya ya bahwa Tuhan, hadirat Tuhan sudah ada bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu hari ini di tempat kita masing-masing. Oke, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan lewat lagu pujian kita katakan, Engkau baik, teramat baik. Oke, semuanya bertepuk tangan, bersuka cita, bersorak-sorak ya. Oke, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Tepuk tangannya adik-adik sekolah minggu. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau setiap adik-adik sekolah minggu semua dan untuk kita semuanya. Dia Allah yang begitu baik dan Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau belajar, kita mau kenal Tuhan lebih dalam lagi ya lewat firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Kak Apriani. Dan di akhir penyembahan kita nanti kami mengundang Kak Apriani untuk boleh sharing firman Tuhan dengan adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, siapkan hati, siapkan Alkitab mereka, Alkitab masing-masing ya. Jadi siapkan Alkitab dan juga jangan ganggu kiri kanan adik-adik ya. Oke, kita mau siap dan kita mau dengar akan firman Tuhan, kita mau belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Kita katakan seperti Bapa sayang anaknya. Haleluya.
berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur kami dipersatukan kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, walaupun secara virtual, kami percaya Bapa bahwa ibadah ini adalah ibadah yang boleh berkenan kepadamu. Tuhan, kiranya yang memberikan kami hikmat untuk kami Bapa boleh menyimak firman Tuhan. Kau berkati setiap hati kami Bapa, Kau berkati telinga kami, Kau berkati mata kami, agar kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kami fokus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, di sekolah minggu kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita akan belajar sama-sama tentang tenang. Tentang tenang. Tenang. Tenang itu apa sih, Kak? Nah, tenang itu artinya kita tidak terburu-buru, tidak panik. Nah, kita sama-sama belajar tentang tenang dari firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 4 ayatnya yang ke-35. Semua buka Alkitabnya di Perjanjian Baru, kitabnya Markus ayat pasalnya 4 ayat 35. Judul perikopnya Angin Ribut Diredakan. Mari adik-adik sekolah minggu kita baca bersama-sama. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyerbu masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lainnya, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik, kita lihat video yang satu ini ya adik-adik. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu,
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di video itu dari pembacaan firman Tuhan, kita belajar sama-sama tentang tenang. Nah, kapan di firman Tuhan ini tenang? Jadi saat air laut itu masuk ke perahu, semua awak di perahu itu panik. Kok airnya bisa masuk ke dalam? Anginnya kenapa begitu kencang? Apakah nanti mereka akan tenggelam? Apakah mereka jatuh gitu kan? Nah, sedangkan Tuhan Yesus sedang tertidur. Nah, di ayat yang ke-39, Tuhan pun bangun dan menghardik angin itu. Dan dia berkata, Tuhan Yesus berkata kepada angin dan kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, kenapa angin dan danau bisa langsung tenang, bisa langsung hening? Karena apa? Karena Tuhan Yesuslah yang mempunyai alam semesta di bumi ini. Tuhan Yesus yang berkuasa atas langit, atas laut, atas darat. Nah, semua yang ada pada bumi ini semua takluk akan perintah Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita pernah merasakan angin ribut? Apakah angin ribut cuma ada di laut lepas saja? Tidak, adik-adik. Angin ribut itu seumpama perumpamaan. Dan kita pun di dalam dunia saat ini, kita tetap merasakan angin ribut. Tapi kita tetap merasakan Tuhan Yesus selalu sertai kita. Contohnya dalam aplikasi kita ya adik-adik sekolah minggu, saat kita dalam sekolah, kita menerima banyak tugas, banyak PR dari guru. Nah, kita panik nih. Aduh, PR-nya banyak banget. Aduh, susah lagi. Waduh. Dikumpulinnya besok. Aduh, semakin panik kita kan. Sudah kita sekolah dari rumah, pekerjaannya banyak, tuh kan. Tugas sekolahnya harus dikumpulkan besok. Kita merasa bingung ini. Aduh, bagaimanakah? Apakah PR ini bisa cepat selesainya? Apakah PR-nya bisa tepat waktu? Kan? Apakah yang kita kerjakan bisa mendapatkan nilai yang terbaik? Nah, karena kan itu menjadi tekanan ya bagi kita adik-adik sekolah minggu. Kita punya tanggung jawab sebagai pelajar di sekolah untuk menyelesaikan tugas dan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, itu tanggung jawab kita kan. Tapi apakah dengan kita panik? Apakah dengan kita terburu-buru berpikiran yang banyak hal gitu? Apakah pekerjaan tugas sekolah itu bisa cepat selesai? Ternyata enggak kan adik-adik. Dengan ngomel-ngomel seperti itu, malah kita merusak hati kita. Kita jadi gelisah. Kita jadi bete. Tapi kalau kita langsung
mengerjakan tugas itu. Kita pelan-pelan pilih salah satu yang mudah dulu yang dikerjakan, yang sulit belakangan gitu. Atau yang sulit, mama minta tolong dong untuk bantu gitu. Karena dengan kita tidak panik, kita bisa menyelesaikannya. Meskipun kita mempunyai durasi yang panjang untuk mengerjakannya, tapi kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa mengerjakannya, sehingga PR-nya akan cepat selesai. Sehingga hati kita senang gitu. Wah, saya bisa mengerjakan tugas yang banyak ini tepat pada waktunya. Saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan hasil jerih payah saya sendiri. Saya mengerjakan tugas ini dengan nilai yang terbaik. Nah, itu jadi sukacita kan buat kita adik-adik sekolah minggu. Nah, seperti itulah kita harus selalu belajar untuk tenang gitu. Dalam pandemi yang mungkin kita masih rasakan sejak tahun 2020 kemarin, kita tidak tenang gitu ya. Kita tidak bisa keluar rumah dengan senyaman yang dulu gitu. Kita keluar rumah harus pakai masker, kita harus bawa hand sanitizer, kita harus jaga jarak. Kita jadi nggak bisa kemana-mana dengan leluasa gitu. Bertemu dengan teman kita ada waktunya, tidak boleh sembarangan orang gitu. Kita tidak tenang apakah virus itu ataukah sakit penyakit itu bisa langsung menyerang kita atau tidak gitu. Apakah keadaan ini makin parah atau enggak, kita nggak tahu. Kita tidak tenang, kita panik. Tapi yang kita taati sampai saat ini apa? Kita tetap di rumah, kita mengikuti protokol kesehatan. Nah, dengan kita tenang, kita menjalankan protokol kesehatan, kita mengikuti peraturan pemerintah, dan kita mengikuti arahan dari gereja untuk beribadah di rumah. Nah, kita tetap sehat selalu kan adik-adik sekolah minggu. Tidak ada yang namanya sakit penyakit yang menyerang kita kan adik-adik sekolah minggu. Nah, itu adalah buah dari kita bersikap tenang. Kita tidak terburu-buru, kita mengikuti peraturan. Jadi, adik-adik sekolah minggu, dari sini kita belajar bahwa dalam kesusahan apapun, tanggung jawab yang banyak yang menuntut kita tetap harus mengerjakannya dengan tenang. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan membantu kita. Nah, gimana caranya Tuhan Yesus membantu kita? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Saat kita kembali lagi ke Markus ke pasal 4 ini, murid-muridnya berkata, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Nah, tapi Tuhan Yesus langsung menghadik langit, menghadik danau, menghadik angin supaya tenang dan teduh. Nah, saat kita berserah kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ikut turut serta dalam tanggung jawab kita. Saat kita, Tuhan Yesus Kristus pasti mau anak-anaknya tidak kesusahan. Dengan kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus boleh bantu kita. Nah, aku punya ilustrasi tentang kita untuk belajar ketenangan. Ilustrasinya seperti ini. Jadi, ada seorang ayah memiliki 3 anak perempuan. Nah, saat hari ulang tahun ayahnya, dia ingin memberikan sesuatu kepada anaknya. Satu hadiah yang boleh diberikan kepada ketiga anaknya. Jadi, ketiga anak ini harus menemukan sebuah hadiah, yaitu sebuah jam yang diletakkan di dalam lumbung padi yang penuh dengan jerami. Siapakah yang mendapatkan jam, maka ia berhak memilikinya. Anak yang pertama mencoba mencari dengan membolak-balikan tumpukan jerami. Dibolak-balikin tuh jeraminya, dipindahin yang satu ke yang lainnya, ke tempat yang lainnya. Dia dengan sekuat tenaganya memindahkan jerami. Namun anak yang pertama ini tidak menemukan jamnya, tidak menemukan arloji yang diberikan ayahnya sebagai hadiah. Kemudian disusullah anak yang kedua. Anak yang kedua
mencoba dengan menggunakan lampu senter. Nah, lampu menjalaninya dilihatin satu-satu dengan senter. Tapi sampai baterai lampu senternya habis pun dia tidak menemukan arloji tersebut. Datanglah anak yang ketiga untuk mencari arloji itu. Nah, anak yang ketiga masuk dalam lumbung padi tersebut dan dia tenang. Dan kemudian dia langsung keluar dari tempat tersebut dan menemukan arloji tersebut. Kemudian ayahnya bertanya kepada dia, pada anak yang ketiga, bagaimana kamu mendapatkan arloji itu dengan cepat pula? Ayahnya bertanya kepada anak yang ketiga, dan anak yang ketiga menjawab, ayah, aku hanya duduk diam. Dalam keheningan, aku mampu mendengarkan suara detak arloji, sehingga dengan mudah aku menemukannya. Nah, anak yang ketiga ini berhasil dalam ketenangan saja dia menemukan detak-detak dari arloji tersebut. Karena bunyi suara arloji kita tahu ya adik-adik seperti apa bunyinya, dan dengan kita tenang maka kita bisa mendengar. Kalau kita gaduh, kita berisik, kita nggak akan bisa mendengar suara dari arloji tersebut. Nah, dalam menghadapi masalah kita tenang itu penting. Dengan bersikap tenang kita mendapatkan pemecahan masalah dari apa yang kita tanggung jawabkan gitu kan. Dengan bersikap tenang kita bisa menemukan, oh jawabannya ini, ada di sini gitu. Dan dengan tenang kita cepat selesai gitu ya. Kita nggak perlu mengeluarkan banyak energi, kita tidak perlu mengeluarkan sekuat tenaga kita untuk panik gitu. Tapi dengan kita tenang, masalah itu cepat selesai. Bisa kita mendapatkan hadiah daripada ketenangan itu. Hadiahnya apa? Kalau di cerita tadi, hadiahnya sebuah arloji. Tapi kalau bisa kita dengan tenang kita mendapatkan sukacita, supaya kita cepat selesai, kita diberi kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus bersikap tenang. Kita andalkan Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan kita, tanggung jawab kita. Adik-adik sekolah minggu, jadilah adik-adik yang boleh bersikap tenang, tidak menjadi tidak menjadi kesusahan buat orang lain, terutama buat orang tua gitu ya. Karena orang tua kita juga sudah banyak pekerjaannya kan ya adik-adik di rumah, apalagi semua sekarang di rumah, bekerja dari rumah. Mamanya bantu pekerjaannya, dari yang kantor bekerja di rumah gitu kan, mengerjakan tanggung jawabnya dari rumah, terus juga mengerjakan bantu sekolah adik-adik gitu kan, untuk juga masak gitu. Jadi adik-adik jadilah adik-adik yang tenang dalam mengerjakan segala sesuatu, dan dengan ketenangan ini kita membantu orang tua kita. Kita menjadi anak-anak yang membanggakan dalam Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, agar kita semua menjadi anak-anak yang bersikap tenang. Jadi saat kita gelisah, kita ingat firman Tuhan ini. Saat kita lagi panik, kita ingat firman Tuhan ini untuk kita tenang. Itulah yang menjadi renungan kita hari ini di sekolah minggu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi kita ya, adik-adik sekolah minggu. Mari adik-adik sekolah minggu, kita tutup Alkitab kita ambil sikap untuk berdoa. Mari adik-adik sekolah minggu, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami belajar tentang tenang. Suatu kalimat yang sangat pendek katanya, namun begitu besar manfaatnya.
tidak mengerti Bapak. Kami percaya Bapak dalam segala pergumulan kami Bapak, Engkau Tuhan yang hadir Bapak, Engkau Tuhan yang boleh memberikan kami kepercayaan untuk kami Bapak boleh melewati hari demi hari Bapak. Tuhan, dari sekolah minggu ini Bapak, kami tahu Tuhan dalam masa sekarang Bapak, kami masih di dalam ibadah secara virtual Tuhan. Kami tidak tenang Bapak. Bagaimanakah apakah adik-adik sekolah minggu ini Bapak telah menyimak dengan baik? Apakah adik-adik sekolah minggu kami ini Bapak merasa sukacita Bapak? Ini juga menjadi masalah pergumulan dalam hidup kami guru sekolah minggu. Tapi kami dengan iman percaya Bapak bahwa adik-adik sekolah minggu adalah adik-adik yang taat kepada Engkau Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang mendengar firman Tuhan. Kiranya Bapak lewat firman Tuhan ini Bapak, masing-masing kami Bapak diberikan ketenangan Bapak yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam masa sekolah adik-adik sekolah minggu kami ini Bapak, kami menyerahkan masa studinya Bapak. Setiap tugas yang boleh menjadi tanggung jawab adik-adik sekolah minggu, maka Tuhan Yesus boleh bantu mereka melewatinya Bapak, bantu mengerjakannya. Kami tahu Bapak dalam masa kesulitan ini Bapak, banyak pekerjaan tugas-tugas sekolah Bapak yang kami tidak mengerti secara cepat Bapak. Tapi mampukan kami Bapak untuk kami Bapak boleh melewatinya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk orang tua daripada anak-anak sekolah minggu Tuhan di dalam masa kesulitan saat ini Bapak. Kami percayakan ke orang tua kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya dalam pekerjaan orang tua anak-anak sekolah minggu ini Bapak boleh berhasil Bapak. Setiap yang ekonomi yang boleh mereka butuhkan, Tuhan Yesus yang tambah-tambahkan Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi keluarga anak-anak sekolah minggu, kiranya selalu Bapak diberikan kesehatan. Dalam masa pandemi seperti saat ini Bapak, kami membutuhkan kesehatan yang daripada-Mu, agar kami Bapak boleh melewati hari demi hari Bapak. Dan kami percaya Bapak bahwa lewat ketenangan ini Bapak, kami dimampukan kembali untuk melihat karya keajaiban tangan-Mu Bapak. Kami percaya Bapak mukjizat-Mu Bapak masih terjadi bagi setiap keluarga anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk guru-guru sekolah minggu kami Bapak, kiranya Tuhan Yesus Kristus kami Bapak dimampukan Bapak untuk bersikap tenang Bapak, bersikap tanggung jawab Bapak dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk gereja-Mu Bapak, biarlah kiranya Bapak di gereja-Mu ini Bapak tumbuhlah Bapak iman-iman yang luar biasa Bapak, iman-iman yang penuh kepercayaan kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Bapak hamba Tuhan Bapak, kau berkatilah pendeta kami Bapak yang selalu Bapak dan setia melayani kami. Kiranya dalam pelayanannya Bapak, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang boleh Bapak campur tangan, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Bapak. Tuhan, kami berserah kepada-Mu Bapak, kami mampukan kami Bapak untuk melewati hari demi hari Bapak. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Bapak, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu Bapak, untuk kesetiaan-Mu, kasih sayang-Mu, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami Bapak pada pagi hari ini Bapak, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Mari adik-adik sekolah minggu, kita tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi adik-adik sekolah minggu, inilah firman Tuhan yang mulai kita renungkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Kak Apriani. Adik-adik, mari kita belajar untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan melakukan setiap perintah Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang baik untuk Tuhan, anak-anak yang baik untuk mama dan papa kita ya adik-adik. Oke, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapkan persembahannya dan nanti boleh disetorkan lewat orang tua kepada kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Oke, kita akan memberikan persembahan dan kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya.
Sekolah Minggu, terima kasih untuk partisipasinya. Kita sudah bersuka cita dan menyenangkan hati Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi ya di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.